Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Wal mu'allif rahimahullah ta'ala wa damana fa bih barakati ulumi kum muslimina fid dharain amin ila an qala rubbama waqafat al qulubu ma'al anwar kama hujibatin nufusu bi kathaifil aghyar. Imam Ibnu Athaillah dengan hikamnya tidak pernah membiarkan kita untuk lengah sedikit pun dan terhenti perjalanan kita tanpa kita usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kitab ini secara isi sebenarnya ringan sebetulnya. Cuma pengalaman ruhaniyatnya itu yang bikin banyak para kiai enggak berani baca kitab ini gitu. Kalau di azan tuh mudzakarah ilmu, bukan mudzakarah amal, deh gitu aja. Kita pengen al-ilmu qabla al-amal, kita pengen habis kita tahu ini, kita punya amal-amal yang menuju ke sana. Nah, nanti makin tua nanti kita ulang lagi. Nah, kalau pengennya sih nggak pernah berhenti, tapi banyak kitab juga yang perlu kita baca. Sini beliau menyebutkan seringkali hati itu berhenti bersama cahaya-cahaya hidayah yang Allah kasih. Sebagaimana nafsu ini dihalangi untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk-makhluk yang bersifat kathif. Kathif itu kan tebal, yang bersifat fisik gitu. Ya, saya ingat sekali dulu Kiai Uzairon nerangin ini atau nerangin kayak nerangin hikam juga. Itu seperti orang diundang sama raja untuk datang. Dasar orang kampung. Ya. Dia dijemput pakai mobilnya raja. Oh, mobilnya bagus. Cium-cium, dilihat-liatin. Dia terpesona, dia terkesima. Ayo naik. Tunggu dulu, ini mobilnya bagus, segala macam. Sehingga harusnya dia terkesan dengan raja, enggak, dia terkesan dulu dengan mobilnya raja. Perlu waktu, perlu proses untuk dia menghilangkan rasa itu. Ya. Kemudian dia jalan karena orang kampung, nggak pernah lihat perkotaan itu. Berhenti dulu. Itu kok ada toko kok terang begitu, lengkap. Di kampung saya nggak ada itu. Berhenti dulu yuk, kita ngopi dulu kita. Berhenti lagi. Raja udah nunggu itu. Berhenti dulu dia, lihat-lihat, celingak. Ada ya rumah. Bertingkat-tingkat. Ada ya. Supermarket yang lengkap, dingin lagi. Di tempat saya kalau belanja di warung panas gitu kan ya. Itu ada apanya itu kok? Lihat AC gitu, kok ada kotak ngeluarin apa? Itu kulkas ya. Lama dia nongkrong dulu di depan Indomaret. Ya. Terkesima dulu. Akhirnya di jalan lagi. Nah, ini udah di pusat kota. Dia ngeliat lagi air mancur tuh. Ya, di HI, di hotel, depan hotelnya. Wah, indah sekali. Lebih besar lagi bangunannya.
Nah, kita di sini aja yuk. Itu kayaknya ada orang ya di atas-atas itu di hotel maksudnya. Yuk kita istirahat. Akhirnya mampir dulu, tidur dulu di situ. Akhirnya sampai juga ke istana raja. Wah, ngeliat istana. Wah, indah sekali. Kita keliling dulu. Penjaga-penjaganya juga gagah-gagah. Wih, kamu. Lihat dayang-dayangnya juga pada putih, pada bersih. Sehingga kalau orang ini tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang ini nggak disayangi sama raja, udah dibiarin aja. Nggak tahu diri ini. Panggil ketemu saya malah terkesan sama yang lain. Nah, kalau orang ini tidak tahu tujuan asasnya, maka dia akan nyangkut-nyangkut di beberapa tempat itu sehingga akhirnya nggak ketemu raja. Itu namanya apa? Al-hujubat. Itu adalah hijab-hijab. Yang kalau dia terus tidak terkesan dengan itu semua, ujungnya dia nanti ketemu raja. Kayak Uzairan, walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Allah punya perumpamaan yang lebih mulia dari itu. Ini mah hanya pendekatan. Nah, begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hijab itu kan ada dua. Ada apa? Ada hijab zulmani, hijab nurani. Hijab zulmani itu yang disebut dengan kathaiful aghyar. Disebut dengan maksiat, disebut dengan duniawi. Ini kalau beliau sebut di sini dengan zuyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banil wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Masih terkesan dengan hal-hal duniawi, bahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nggak bisa sampai ke Allah. Nah, itu namanya apa? Kama hujibatin nufus bikatsaifil aghyar. Nah, hati juga bisa terhenti. Ini bukan nafsu, tapi hati itu bisa terhenti. Tadi ya, kemarin nafsu kan ruh yang belum terdidik sama sekali. Qalb itu hati yang sudah mulai terdidik tapi masih suka berubah, namanya juga qalb. Nah, hati itu sering sekali berhenti pada cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut tadi dengan hijab nurani. Nah, qad takifu ba'dul qulub ma'anwaril maqamat. Terkadang hati itu berhenti pada cahaya-cahaya makom-makom yang Allah perjalankan seorang hamba tanpa dia sampai kepada tujuan akhirnya. Ada tujuan akhirnya pokoknya Allah aja. Pokoknya kalau ada selain Allah di hati apapun bentuknya, zuhud kayak mukaromat kayak apapun, pokoknya kenyamanan kepada selain Allah, itu namanya hijab. Tadi seperti orang tadi tuh, mau istananya raja kayak, mau dayang-dayangnya raja kayak, pokoknya selama belum ke raja belum sampai gitu. Ya sama, ada orang itu udah terlalu nyaman sama ilmu, kata kayak Uzairon. Kita nggak boleh nyaman sama ilmu lupa zikir, nyaman sama zikir lupa dakwah, nggak boleh itu. Kenapa coba? Namanya kita belum usul ke Allah, namanya kita belum jadi hamba. Itu namanya jadi hamba apa? Hamba ilmu. Ilmunya itu bukan karena perintah Allah, karena dia udah nyaman sama ilmu gitu. Begitu juga orang asik dakwah terus nggak ngaji, itu juga hijab, dakwahnya jadi hijab. Bagaimana agar sampai ke Allah? Ya ngaji, ya dakwah, ya zikir, ya jumpa umat, ngerawat umat, dan seterusnya. Paham nggak? Usul ke Allah itu maksudnya apa? Ya jangan ada perintah Allah yang ditinggalkan, karena kenikmatan kita, kelekatan kita pada sesuatu hal. Nah, kelekatan ini bahasanya PPA. BPA itu membahasakan apa? Kelekatan. Hati kita udah ngelekat.
Nah, ngelekatnya hati itu ada yang zulmani, ada yang nurani. Sebenarnya sederhana aja, paham nggak? Ada saya mau udah punya santri 2000, gini gitu. Saya nggak sempat dakwah keluar. Padahal dakwah keluar tuh bagian dari perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Nah, berarti sudah terhijab. Makanya kan tuh sering saya bilang sama teman-teman semua, hidup itu jangan ada batasnya gitu. Setiap ada kesempatan datang tuh terima dulu dengan positif, lalu filter, ini perintah Allah apa bukan, ini bahaya apa enggak, ini cocok kita jalanin apa enggak, cocok bukan sesuai nafsu kita tapi cocok untuk kebaikan diri dan maslahat umat enggak. Nah, kadang-kadang tuh orang itu nggak begitu gitu. Maka saya tuh baca Al-Kafirun itu tadaburnya bisa begini. Qul ya ayyuhal kafirun, hei orang yang nutup diri. Ya nutup diri yang pertama nggak mau iman sama Allah. Dan nutup diri dari apapun perkembangan gitu. Kan ada orang tuh begitu. Lalu apa ungkapannya? La a'budu ma ta'budun. Aku nggak menyembah apa yang kamu sembah. Maksudnya apa? Ya itu mah secara eksplisitnya udah jelas, dalam tafsir jelas. Enggak, ini kita mau tadabur bagaimana makna ayat ini. Kita kan nggak sedang berdialog atau sedang bernegosiasi dengan pemilik kelenteng kan, untuk kita ibadah di kelentengnya orang Cina sehari atau di masjid, kan nggak gitu. Ayat ini kan mesti apa? Mesti teraktualisasi. Kalau saya begitu tuh, hei orang yang menutup diri dari apa saja yang baik, yang sifatnya itu mungkin kemarin kita nggak kenal, sekarang kenal. Seakan-akan Nabi itu orang yang sangat terbuka gitu. La a'bud ma ta'budun. Apa yang kamu yakini, apa yang kamu sembah, aku nggak ikut nyembah. Kan ada orang tuh nyembah apa? Nyembah jabatan. Ada nggak? Pak Hurut, Pak. Oh, saya nggak bisa. Itu orang tuh tertutup begitu. Paham nggak? Mohon maaf banget. Ada orang tuh nyembah ilmu agama aja. Ada nggak? Wah, ini ilmu orang kafir ini. Nah, kita itu disuruh, oh saya nggak ikut-ikutan pola pikir kamu gitu. Saya ini orang terbuka. Paham? Itu juga bagian dari hijab itu. Kita udah nyaman aja sama ilmu agama seumpama. Sementara kita nih menjadi pengusaha, kita nih menjadi orang hebat, nggak belajar ilmu keuangan, dibohongin orang nggak ntar. Jadi masalah nggak ntar ke depan. Nah, jadi orang tuh harus terbuka. Kalaupun kita nggak mau mempelajari karena kita nggak passionnya, kita harus anggap itu satu yang penting untuk kita, minimal di tim kita ada yang menguasai. Bisa dipahamin? Nah, jadi begitu gitu. Jadi kita itu harus terbuka. Yang ujung dari keterbukaan itu semua adalah ini tuh menuju Allah apa enggak gitu. Ini tuh baik untuk kita atau enggak? Ini tuh manfaat untuk umat apa enggak? Kalau iya, buka diri gitu. Wala antum abidu nama abud, dan orang juga nggak bisa punya persepsi kayak kita. Yuk, paham? Ya udah masing-masing aja. Jadi kita nggak mau diganggu orang jangan ganggu kita, paham nggak nih? Kita juga jangan maksain, karena pola pikir keterbukaan tuh nggak semua orang punya memang. Nggak semua orang tuh punya. Ya terlebih orang tuh introvert gitu kan. Yang begitu. Nah, kalau saya kan emang ekstrovert kan. Introvert, thinking atau intuiting, oh udah itu. Kalau nggak dari orang yang diyakini, orang kayak kamu juga berat, benar nggak? Berat nerima sesuatu baru. Tapi ini perintah Allah, masalahnya paham nggak? Oh, saya kan introvert, saya kan thinking, saya kan jangan. Itu juga bagian dari hijab. Itu makanya bagus tuh Mas Firman. Apa saja ilmu yang ngebatasi kamu, buang aja itu tong sampah kata dia. Karena Allah ciptakan kita ini tanpa batas. Paham? Tinggal filternya itu baik atau tidak, penting atau tidak, mendekatkan ke Allah atau tidak, ini ada perintah Allah atau tidak, Nabi nyaranin apa enggak, selebihnya harus dibuang itu. Nah, jadi apapun yang menghalangi kita untuk melakukan yang terbaik ke Allah,
sampai ke Allah itu namanya hijab, baik zulmani ataupun nurani. Nah itu zulmani itu hal-hal duniawi, zulmani itu maksiat, zulmani itu memenuhi syahwat, nurani apa saja tadi itu, zikir itu bisa jadi hijab. Nurani ketika dia menghalangi dari ngaji, ngaji bisa jadi hijab nurani ketika dia menghalangi dari dakwah, ngaji bisa menjadi hijab nurani ketika itu menghalangi dia dari turun ke masyarakat, punya waktu untuk anak dan istri. Ilmu membuat dia nggak bangun malam, buat dia nggak punya waktu sama Quran, itu juga hijab. Jadi bagaimana maksudnya hijab? Udah apa yang Allah maksudnya usul tuh bagaimana sederhananya kita di posisi hari ini? Apa aja yang Allah perintahin itu? Jangan ada kelekatan kita dengan yang lain. Lekatnya mesti dengan apa yang Allah mau. Itu mesti ada keterbukaan diri. Ya. Nah, kenapa orang tuh nggak sampai ke Allah? Yang pertama karena nggak punya murabbi, kata beliau, syaikhut tarbiyah. Itu penting itu, karena nggak ada murabbinya. Ya karena seorang pesepak bola mau handal juga ada coachnya itu. Ya sama ini syekh tarbiyah kan namanya coach ini kalau orang sekarang sebut. Maka sehebat apapun kita mesti punya guru. Ya, Nabi kurang hebat apa? Punya guru nggak? Allah ajarin tuh. Gurunya tuh Jibril. Jibril ngambil ilmu dari Allah. Yang nggak punya guru itu cuman Allah aja. Paham ini? Maka jangan pernah bangga dengan otodidak. Maka termasuk kesalahan orang belajar hari ini itu banyak itu kursus-kursus singkat, tapi akhirnya jadi nggak punya guru. Itu bahaya itu. Saya punya beberapa teman itu mondok-mondok di tempat-tempat percepatan itu percepatan. Fikihnya setahun, nahunya setahun, ini setahun. Tapi dia nggak punya sosok gitu. Itu bahaya itu. Boleh aja lah itu sebagai batu loncatan, tapi jangan nggak pernah selesai mondok di satu tempat sehingga guru kita itu nanti jadi acuan gitu. Kalau nggak ntar nggak sampai tuh kalau bingung dia. Nah, saya melihat tuh, apalagi orangnya agak pintar ya atau pintar itu makin ngaco itu nanti. Nah, saya ngelihat adik teman saya tuh ujungnya ya bingung. Apalagi pintar kan makin kerasa itu, repot itu. Maka mondok kenapa minimal harus selesai di satu tempat itu biar kita punya toladan hidup gitu. Yang kita harapkan itulah murabbi kita. Ya kalau saya udah temboro udah. Mau saya ke Azzen, mau saya ke Habib Umar, mau saya ke Tablik, udah gurunya temboro, udah selesai. Paham nggak? Ya, kalau nggak punya guru tuh repot. Nah guru itu juga bisa membimbing kita dari jauh secara ruhaniyat kita, robitoh kita kalau benar nanti tetap ada madat dari mereka. Yang kedua, atau emang orang itu cita-citanya rendah, kan ada orang tuh cita-cita rendah. Emang udahlah begini juga udah bagus, udahlah begini juga selesai udah, nggak sampai kalau. Maka sekali lagi kita niatin. Jangan sampai Allah cabut nyawa kita belum jadi kekasih Allah. Dah gitu. Doa tuh begitu, doa aja. Jangan pernah pikir kita sanggup enggak. Kalau mau doa pasti berarti kita bagian dari takdir Allah untuk sampai. Doa tuh, ya Allah jangan wafatkan hamba sebelum Engkau usulkan hamba. Allahumma arifna bika haqqa ma'rifatik kama yajibu an tu'rafa bihi. Kan begitu tuh dalam Dalailul Khairat itu. Kita minta tuh ma'rifat sama Allah sebagaimana yang Allah mau untuk dia dikenal. Minta itu agar usul, agar ma'rifat billah. Caranya kita nggak tahu, minta aja doa. Tapi kalau punya himmah itu insya Allah sampai. Tapi kalau udahlah zaman akhir kayak gini saya bisa sholat aja udah untung, ya selesai. Saya bisa jauh dari maksiat aja udah selesai udah kalau cuman begitu doang himmahnya. Jadi dua-duanya harus disempurnakan. Harus punya guru yang membimbing kita terus. Yang kedua apa? Punya himmah yang tinggi, tidak akan berhenti sampai betul-betul wusul ilallah, ma'rifat billah. Nah,
Orang yang ada di makom Islam, kadang-kadang dia sudah apa? Dia sudah nyaman dengan kelezatan amal. Padahal kemarin di makom Islam apa di balik itu semua adalah tauhidul af'al. Dia bangga dengan ibadahnya, dia bangga dengan baca Qur'annya, dia lupa ngebanggain Allah, paham nggak? Padahal di balik itu semua siapa yang gerakin? Allah. Nah itu maksudnya tuh, jangan kita akhirnya nanti apa bukti kemelekatan itu nanti ada perintah Allah yang lain dia nggak mau tinggalin. Kenapa? Dia nyamannya bukan dengan Allahnya tapi dengan amalnya. Kalau dia nyamannya dengan Allahnya bahwa semua digerakin Allah, maka Allah gerakin dia ke bidang apapun yang lain dia akan bergerak. Itulah yang kata Kiai Uzairon itu. Itu ciri Nabi itu dan ciri bahwa dia bukan punya program tapi ikut program Allah. Habis perang lari sama bini itu nggak ada cerita itu. Kita habis perang bagaimana? Jauh menjauh semua, saya masih panas ini. Saya mau istirahat dulu, udah jauh-jauh. Bener nggak? Ini enggak. Dulu diinjek leher, besok angkat pedang. Enggak bisa begitu itu. Pecundang mah pecundang aja, ini enggak. Pecundangnya bersabarnya karena Allah, angkat pedangnya karena Allah. Nah itu namanya wusul ilallah. Ya. Begitu juga itu orang yang sudah sampai makom zuhud, wara, tawakal, ridha, taslim, merasakan kemanisan mahabbah, rindu kepada Allah. Akhirnya dia merasa puas dengan semua, masya Allah, saya rindu. Pak kita dakwah Pak, itu ada orang, enggak, saya udah nikmat. Kan ada yang begitu tuh, enggak saya. Berarti dia lekat dengan kenikmatan-kenikmatan itu semua. Dia bukan lekat sama Allah, karena Allah minta dia untuk hadir, seumpama ada lokalisasi terdekat, hadir, seumpama ada kasus Gaza hari ini, dia hadir melihat anak yatim, fuqara, du'afa di sekelilingnya. Oh dia udah, enggak, saya udah begini udah cukup. Jangan bangga itu yang begitu-begitu. Kita jangan terkesan juga. Selama orang itu enggak jalanin semua perintah Allah, ini orang ini belum usul, berarti dia lekat. Yang tadi lekat dengan zulmaninya, yang ini lekat dengan nuraninya. Fahim Tom? Maka ayatnya wa anna ila rabbikal muntaha, Allah adalah tujuan akhir dari semuanya. Nah, oleh karena itulah Imam Ibnu Mashish berkata kepada muridnya Imam Abul Hasan Syadzili, kata Imam Ibnu Mashish, aku nih ngeluh, aku nih melapor ke Allah, ya Allah, kok hidup ini anteng aja, saya ridho pasrah aja apa yang engkau beri. Sebagaimana engkau kan Abul Hasan Syadzili, kamu ngeluh kan, kenapa apa-apanya ingin ditata, apa-apanya ingin pokoknya. Nah, beliau Imam Ibnu Mashish khawatir bahwa ridho dan taslim dengan segala keputusan Allah itu membuat kelekatan tersendiri. Paham nggak? Kan orang ada yang semuanya udah terserah Allah aja, itu ngerasa udah sampai, ada kan ya begitu. Akhirnya malah nggak jalanin perintah Allah. Orang semuanya suruh diatur. Tapi ada juga orang ngatur berlebihan, yang paling detail diatur. Ini kalau nggak gini gimana? Nanti, apalagi nanti kalau saya wafat, nanti gimana setahun ke depan? Paham nggak? Bal yang benar gimana? Ya tawakal. Tawakal itu kan ikhtiar maksimal, lepas. Sebagian orang ada yang nggak ikhtiar lalu lepas, ada yang ikhtiar nggak dilepas, paham nggak? Nah ini namanya ada kelekatan-kelekatan. Nah beliau ini khawatir, sekelas beliau Imam Ibnu Mashish, dulu salawatnya kita baca di azan, salawat Mashisyah, setiap zuhur kita baca. Ini punya kelekatan, khawatir kalau itu tuh kelekatan gitu, paham nggak yuk? Sama kayak saya kan, malas ngatur saya ini orang, udahlah ntar juga. Walaupun bukan malas ya, tapi apa ya? Udahlah ntar juga ada yang bantuin, ada yang ngaturin, ada yang gitu-gitu. Padahal nggak boleh. Dan itu ngatur itu perintah Allah. Habis itu tawakal perintah Allah. Nah ada orang tuh demennya ngatur. Saya kalau diaturin sama orang, semuanya dikomen, semuanya paham nggak? Akhirnya nggak bener juga kan? Yang bener bagaimana? Waktunya suruh ngatur yang apik. Waktunya suruh pasrah yang total kan gitu. Lagi-lagi tengah-tengah kan. Nah ada orang tuh ya sama seperti sebagian ahbab kan, udah saya mah khurut aja, rezeki saya terserah Allah. Loh begitu itu
bener apa enggak gitu. Itu sesuai perintah Allah apa enggak, paham enggak? Nah, kita memahami konteks hikam yang berat ini gitu aja lah. Ada juga, wah, nggak bisa saya tinggalin jauh-jauh, ini masyarakat saya, ini anak saya, ini belum beres nih urusan keluarga. Nggak boleh juga. Gimana caranya? Ya diatur. Allah pengen ini di satu waktu, Allah pengen itu di satu waktu. Paham tuh? Sehingga ulama-ulama besar pun, nah itu ada itu. Nah itu nanti orang tuh makin tinggi sama Allah, untuk makanya kata Kiai Uzairon, maka makrifat tertinggi itu adalah makrifatnya Nabi Muhammad SAW. Gimana maksudnya? Jadi orang biasa lagi, tapi kondisi dalamnya udah beda. Dulu kan Nabi sempat uzlah kan di Gua Hira, kan gitu. Dulu sebelumnya lagi Nabi sebelum jadi Nabi kan, ya peduli sosial tapi nggak ada spiritualnya, tidak seperti ketika dibimbing oleh wahyu. Semenjak jadi Nabi itu Nabi jadi apa? Jadi orang biasa. Ya jadi suami, dan jadi seterusnya. Itu kata Kiai Uzairon. Jadi kalau kita mau lihat wali tertinggi, ya nanti ujungnya hidupnya kayak orang biasa. Dan saya anggap itulah Habib Umar. Itulah Kiai Uzairon. Itulah masyayikh dakwah. Punya usaha mereka? Punya. Punya santri? Punya keluarga? Punya masyarakat? Ada ngajinya? Ada torekotnya? Ada dakwahnya? Ada ikram umatnya? Udah gitu doang. Nah kalau tasawuf ini tidak dipahami begitu, nanti tasawuf itu jadi aneh gitu. Padahal ujungnya para sufi adalah Rasulullah SAW. Dan itu paling enak gitu, sehingga orang kayak kita nih nyambung. Orang kayak kita nih nyari duit nggak boleh, jalan-jalan sama anak nggak boleh, ya repot itu. Jadi nggak begitu, ya. Ya terakhir. Itu tuh, kalau hijab zulmani apa? Suka kekuasaan, suka sebutan, suka pujian, ingin dimuliain orang, dan hal-hal lainnya yang sesuai dengan nafsu. Waliyadzubillah. Termasuk apa? Hijab aghyar itu ulum akliyah walisaniyah. Demennya ilmu debat, demennya ilmu mantek. Wajib nggak ngaji ilmu mantek? Wajib. Wajib nggak belajar nahwu sorof? Wajib. Tapi sampai meninggal bahas itu toh nggak pindah ke itu yang dimaksud. Itu seperti Imam Ghazali, ahli mantek, ahli filsafat, ahli segalanya. Tapi ujungnya jadi ahli tasawuf, gitu maksudnya. Udah pindah, antum ini kan belum belajar fikih, nggak penting fikih itu. Antum pindah belajar tasawuf, antum penting ini suluk. Nah itu berarti dia udah menjadi hambanya itu tadi, udah melekat. Ini kata PPA tuh, kemelekatan itu yang harus tidak ada. Kita boleh punya semuanya tapi nggak boleh melekat. Tandanya apa? Kalau Allah minta itu kita pindah, kalau Allah minta itu hilang dari kita, ya kita nyantai aja. Nah begitu juga karomat-karomat, bisa jalan di air, terbang di udara. Nah, ini terakhir, setelah terakhir, orang yang paling besar hijabnya itu para ulama, kemudian ahli ibadah, kemudian ahli zuhud. Maha suci Allah yang bisa menghijab ulama dengan ilmunya dari yang ngasih ilmu. Harusnya kan makin dikasih ilmu, ingat yang ngasih ilmu, bener gak? Itu Allah tuh luar biasa. Ada orang ngasih paket tiap hari, kamu bisa lupa nggak? Orang tua kamu ngasih dari kecil sampai gede, kamu bisa lupa? Ini dari mulai kita di perut ibu sampai kita wafat dikasih semuanya. Bisa nggak kelihatan Allahnya itu kan Masya Allah. Ngeri makanya. Dan hijab itu sifatnya nggak kelihatan memang. Kan enaknya kalau tembok ini kan hijab nih. Kita tahu, kita tabrak, benjol kepala kita. Kalau itu kan hijabnya hijab cahaya gitu. Gak usah jauh-jauh lah. Dek, kamu kalau benci sama saya, semua ucapan saya jadi nggak baik. Kamu nggak suka nih sama saya, langsung tuh ucapan saya tuh. Atau kamu ngelihat satu penceramah, apa nih? Latar belakang pendidikan, langsung itu hilang tuh ilmunya. Ada hijab berupa nurani di dalam diri kita. Wa idza qara'tal Qur'an
ja'alna bainaka wa bainal ladzina fi qulubihim wa idza qara'al qur'ana ja'alna fi qulubil wa idza qara'al qur'an ja'al apa ayatnya? Wa idza qara'al qur'an, ada salah kita. Wa idza qara'al qur'an ja'alna, kadang-kadang kalau diminta wa idza qara'tal qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ada hijab yang ketutup, nggak kelihatan dia. Itu disebut sebagai mental block. Itu disebut dengan syaitan yang membisikkan hal-hal nggak baik. Pokoknya, nah itu alam gaib itu kita tutup aja langsung nggak kelihatan. Sebagaimana Abu Jahal, Allah kasih hijab untuk melihat Nabi SAW. Karena ketertutupan dalam itu akan nutup semua yang di luar. Maha suci Allah yang bisa menghijab orang-orang ahli ibadah dengan ibadahnya dari yang diibadahi. Nah kan ibadahnya buat Allah, lekatnya sama sholatnya, bukan lekat sama Allahnya. Buktinya apa? Dia diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di sisi-sisi yang lain, dia nggak mau. Udah, saya udah nyaman sama ini. Pahamin? Nyamannya bukan dengan Allahnya, nyamannya udah dengan aktivitas, udah jadi hobi. Seperti saya lah, nyamannya dengan ilmu. Nggak boleh saya dengan ilmu aja. Maka saya masuk ke bisnis, saya tetap sempatkan untuk dakwah, sempatkan untuk sosial. Itu harus itu, walaupun capek. Dan yang enak mah ngapal Quran doang, yuk, enak banget itu. Ini sekarang saya sedang berjuang terus, semoga Allah kasih. Pokoknya saya punya cita-cita sampai mati, pengen baca Quran tuh tiap hari 5 juz sampai saya mati. Nah, ini sekarang lagi berjuang nih, apalagi ini kan masih baru ngebina bisnis baru. Tapi begitu caranya, yuk. Ya bisnisnya harus memaksimalkan potensi kita, mencerdaskan umat juga tentang finansial. Ini kan umat lagi bingung hari ini. Yang enak fokus sudah ngapal Quran, yang enak fokus aja ngurus pondok. Tapi kan nggak boleh begitu, paham ya? Dan orang-orang soleh, para zuhad itu dihijab oleh Allah dengan kesolehannya. Lupa dia siapa yang bikin mereka soleh, paham nggak? Wallahu min wara'i dzalika kulli, padahal Allah semua di balik itu. Yuk ah. Nah, alhamdulillah ya, kita walaupun belum baca yang begini-begini, nggak tahu dari dulu tuh saya tuh orang nggak mau puas gitu, nggak mau puas sampai betul-betul nanti. Pokoknya nggak boleh ada yang menghalangi kita untuk tampil lebih baik, semakin baik demi Allah dan Rasulnya, demi kebermanfaatan umat. Apapun penghalangnya kita singkirin. Ayo Tom, jangan pernah nutup diri dari semua yang baik di hadapan kita. Kita punya ilmu, kita filter, kita punya guru, kita tanya, kita punya Allah, kita istikharah. Kalau memang di situ ada perintah Allah, di situ ada keridhaan Allah, kita harus bergerak, walaupun capek, walaupun susah kita ngaturnya di awal. Yakin nanti kalau sudah semuanya. Paham tuh? Nah, semua yang tidak sampai itu, semua yang tidak maksimal itu, karena mereka tidak maksimal ngejalanin perintah Allah, mereka sudah punya lekatan-lekatan dengan aktivitas-aktivitas yang mereka sudah nyaman dengannya. Terakhir kata PPA itu, kelekatan itu seperti, yuk, ada kertas, ya. Yang satu, kamu kasih apa? Kamu kasih apa namanya? Lakban. Ada kertas, kamu kasih lakban. Pas ditarik susah nggak? Berat nggak? Bisa robek nggak? Nah, orang-orang yang robek dengan masalah hidupnya itu karena udah melekat. Padahal semua Allah ambil tuh agar jangan melekat. Yang satu lagi kertas cuma dikasih tisu basah, angkatnya enak. Nah, Allah pengen jangan ada kemelekatan apapun, melekat kita hanya kepada Allah. Sehingga cuma Dia saja yang harus betul-betul melekat dalam diri kita. Hadza billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.